Salam damai Kristus. Berangkat dari pertanyaan seseorang kepada saya, kalau Yesus disunat, kenapa orang Kristen tidak wajib disunat? Untuk menjawabnya, kita harus memahami konteks Alkitab secara menyeluruh. Semenjak manusia pertama, Adam, jatuh ke dalam dosa, manusia perlu penolong atau penyelamat agar terbebas dari dosa. Sebab manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri terbebas dari dosa. Ibarat seseorang yang terjatuh ke dalam sumur yang dalam, dia harus ditolong oleh orang lain yang bukan berada di dalam sumur yang sama bersama dia. Penolong itu harus berada di luar sumur itu. Kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah kejatuhan secara rohani, meskipun itu berdampak pula pada jasmani. Sebab dosa membuat manusia terpisah dari Allah, Sang Maha Suci, secara jasmani dan rohani. Pada awal penciptaan, sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, manusia secara jasmani dan rohani dirancang oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan abadi. Tubuh manusia yang dicipta dari debu tanah akan diubah menjadi tubuh kemuliaan dalam satu kesatuan tak terpisahkan antara tubuh dan rohnya yang pada akhirnya menyatu dengan Allah. Namun karena dosa, manusia tidak dapat menyatu dengan Allah karena Allah adalah Maha Suci. Dan karena dosa, manusia gagal mencapai kemuliaan yang telah dirancang oleh Allah itu. Dan karena Allah adalah hidup itu sendiri, maka terpisah dari Allah adalah berarti kematian. Manusia mengalami kematian. Rohnya terpisah dari Allah selama-lamanya, dan tubuhnya tidak diubah menjadi tubuh kemuliaan, tapi sebaliknya kembali menjadi debu. Allah tidak menginginkan hal itu terjadi pada manusia, maka Allah telah merencanakan dari semula untuk memberikan penolong atau penyelamat kepada manusia agar terlepas dari kematian kekal. Dan karena dosa itu menyangkut hal rohani, maka tujuan utama dari misi penyelamatan ini adalah penyelamatan secara rohani, yaitu menyelamatkan roh manusia dari keterpisahan dengan Allah, dari kematian kekal menuju kekudusan yang pada akhirnya bersatu dengan Allah. Maka Allah menjalankan rencana besarnya itu. Dan karena Allah tidak mau memaksakan kehendaknya, dan dia juga mengetahui kebebalan manusia, maka manusia harus diajar secara perlahan-lahan dan mendasar agar bisa memahami tujuan akhir dari rencana Allah itu. Manusia tidak akan dapat mengerti jika langsung pada poin penyelamatan rohani, karena hal rohani tidak dapat dilihat secara kasat mata. Maka sebelum sampai pada hal rohani, Allah mengajar dulu secara jasmani. Allah memberikan dulu gambaran secara jasmaninya untuk apa yang nantinya akan dialami secara rohani. Allah mengajarkan simbol-simbol dan peristiwa-peristiwa jasmani yang terjadi sebagai dasar bagi tujuan pengajarannya nanti, yaitu yang bersifat rohani. Allah mengajar secara perlahan tapi pasti. Maka selama ribuan tahun semenjak Adam jatuh ke dalam dosa, Allah mengajar manusia bagaimana mempersembahkan kurban binatang yang sempurna tanpa cacat sebagai simbol mendekat kepadanya, dengan membunuh binatang itu, mengambil kulitnya, dan kemudian mengenakannya kepada Adam dan istrinya untuk menutupi ketelanjangan mereka akibat dosa.
Sejak saat itu, manusia mempersembahkan kurban binatang sebagai simbol untuk mendekat kepada Allah. Itulah penyembahan yang membedakan secara jasmani antara manusia yang menyembah Allah dengan manusia yang menyembah ilah lain. Itulah penyembahan secara jasmani. Manusia yang menyembah Allah adalah manusia yang mempersembahkan kurban kepada Allah. Dan manusia yang menyembah ilah lain mempersembahkan kurban kepada ilah mereka selain Allah. Dan Allah juga mengajarkan bagaimana menjadi bagian dari umat Allah, yang membedakan dengan umat yang bukan umat Allah secara jasmani, yaitu dengan sunat. Umat Allah ditandai dengan sunat secara jasmani sebagai simbol keikutsertaannya dalam umat pilihan Allah. Dan pada akhirnya, melalui kisah yang panjang sebelumnya, Allah mengajarkan penyelamatan umatnya secara jasmani, yaitu bangsa Israel, dari perbudakan bangsa Mesir yang dipimpin oleh Musa, yaitu orang Israel, yang sejak bayi dipisahkan dari bangsanya sendiri untuk menjadi putra Fir'aun, agar bisa memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham. Sebab jika Musa dibesarkan oleh bangsanya sendiri, bangsa Israel, maka dia tidak akan bisa memimpin bangsanya keluar dari perbudakan, sebab dia sendiri juga akan menjadi budak, dan budak tidak akan mampu memimpin bangsa itu. Dan melalui Musa inilah Allah mengajar bangsa Israel dengan sangat keras dan disiplin yang tinggi untuk membentuk bangsa pilihannya sebagai bentuk pengajaran secara jasmani untuk melangkah pada tujuan Allah membentuk suatu umat pilihan Allah secara rohani. Dan karena Yesus Kristus, Sang Penyelamat ini lahir di bangsa ini, maka orang tua Yesus ini yang tunduk pada hukum Taurat, sudah pasti menyunatkan dia pada usia 8 hari sesuai hukum bangsa Yahudi. Tapi sekali lagi, hukum pada Perjanjian Lama adalah gambaran secara jasmani yang merupakan pengajaran dari Allah untuk mengajar manusia agar memahami apa yang Allah akan lakukan untuk manusia, yaitu penyelamatan manusia secara rohani melalui kurban dan darah anak domba Allah, Yesus Kristus di kayu salib. Sunat dalam Perjanjian Lama adalah tanda bahwa seseorang secara jasmani telah menjadi umat pilihan Allah. Dan semenjak kurban Yesus Kristus di kayu salib, itulah permulaan berlakunya hukum Allah secara rohani. Itu berarti pengajaran Allah kepada manusia telah naik level. Bukan lagi bagaimana kita menjadi umat Allah secara jasmani, tapi bagaimana menjadi umat Allah secara rohani. Era jasmani telah ditinggalkan. Kita masuk ke era rohani. Sebab jika secara rohani kita diselamatkan, maka secara jasmani pun kita akan diselamatkan. Karena pada akhirnya jasmani dan rohani akan menyatu dalam tubuh kemuliaan yang telah dipelopori oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang bangkit dan naik ke surga dengan tubuh kemuliaannya. Kemudian, jika sunat adalah tanda jasmani bagi seseorang menjadi umat Allah, lalu apa tanda bagi umat Allah secara rohani? Tandanya adalah baptis. Sebab baptis adalah membuang manusia lama kita secara rohani, manusia yang di bawah kuasa dosa dan kematian kekal karena kejatuhan Adam dalam dosa, dan terlahir kembali sebagai manusia baru yang terbebas dari perbudakan dosa
dan kematian kekal, karena kita telah dibeli dengan mahal dan dibebaskan dari penjara budak, dari penjara perbudakan oleh kematian dan darah Yesus Kristus. Demikian juga dengan persembahan kurban binatang yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk mendekat kepada Allah. Secara jasmani, itulah cara bangsa Israel menyembah Allah, mendekat kepada Allah. Kita akan melihat dulu secara jasmani mengenai penyembahan ini. Setelah Adam jatuh dalam dosa, terpisah dari Allah, Allah mengajar Adam bagaimana caranya untuk mendekat kepada Allah. Saya garis bawahi, mendekat, yaitu dengan persembahan kurban binatang, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian. Kemudian Allah membunuh seekor binatang, kulitnya kemudian dikenakan kepada Adam dan istrinya sebagai penutup ketelanjangan mereka karena dosa, agar layak dan pantas mendekat kepada Allah. Itulah penyembahan secara jasmani yang merupakan simbol yang diberikan oleh Allah kepada manusia bahwa kelak akan tiba waktunya manusia akan menyembah Allah secara rohani. Tercatat dalam Injil Yohanes 4 ayat 21-23. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Sebelumnya, Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu bahwa pada saat itu Yerusalemlah tempat orang menyembah. Yerusalem tempat orang menyembah. Kita garis bawahi di sini. Yerusalem adalah tempat orang menyembah Allah. Apa yang dilakukan orang yang menyembah di Yerusalem? Yang dilakukan orang yang menyembah adalah mempersembahkan kurban. Itulah penyembahan. Dan Yesus tidak mengatakan bahwa kelak tidak akan ada lagi penyembahan, tetapi kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini ataupun di Yerusalem. Jadi penyembahan tetap ada, namun tempatnya bukan lagi di Yerusalem. Artinya, mempersembahkan kurban tetap ada. Saya garis bawahi, tetap ada. Tapi bukan lagi di Yerusalem, tapi di seluruh dunia, dengan penyembahan atau mempersembahkan kurban bukan lagi secara jasmani, tapi mempersembahkan kurban secara rohani, yaitu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam Perjanjian Lama atau di era jasmani, penyembahan kepada Allah adalah mempersembahkan kurban yang mengandung darah, yaitu binatang, sebagai simbol untuk mendekat kepada Allah. Saya garis bawahi mendekat kepada Allah. Dan simbol dari keikutsertaan dalam mendekat kepada Allah adalah makan daging kurban. Tapi Allah melarang untuk minum darah kurban, sebab yang dikurbankan adalah binatang. Sehingga jika kita minum darah binatang kurban itu, berarti mengambil hidup dari binatang itu. Sebab darah melambangkan hidup. Tapi dalam Perjanjian Baru atau di era rohani ini, penyembahan kepada Allah adalah mempersembahkan kurban secara rohani. Satu-satunya kurban yang berkenan kepada Bapa, yaitu tubuh dan darah putranya yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam rupa roti dan anggur
yang telah mengalami transubstansiasi atau perubahan hakikat dalam konsekrasi. Jika dalam perjanjian lama persembahan kurban adalah simbol mendekat kepada Allah, maka dalam perjanjian baru kita tidak hanya mendekat, tapi benar-benar menyatu dengan Allah dalam Yesus Kristus. Jika kita mengikuti kurban misa atau ekaristi, itu berarti kita ikut dalam mempersembahkan kurban yang berkenan kepada Allah, yang berarti kita menyembah Allah, dan makan roti dan minum anggur yang telah dikonsekrasi, itu berarti kita menyatu dengan Kristus dan mengambil hidupnya ke dalam hidup kita. Dalam penyembahan secara rohani ini, kita tidak hanya mendekat kepada Allah seperti pada saat perjanjian lama, tapi kita menyatu dengan Allah dalam Yesus Kristus yang kita terima tubuh dan darahnya berupa roti dan anggur. Itulah arti dari penyembahan dalam roh dan kebenaran. Demikian video singkat saya kali ini. Semoga kita semakin teguh dalam iman yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus ini untuk gerejanya, yang diterus sampaikan oleh para rasul dan para penerusnya hingga saat ini dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.